Oke sobat, kita akan lanjut ke part 3. Di awal cerita kita diperlihatkan Zhuang Rui yang berada di pasar barang antik. Zhuang Rui pun melihat terdapat barang antik yang menurutnya nilai pada suatu toko yang kurang diberi perhatian. Barang tersebut dijadikan tempat kulit kacang. Saat Zhuang Rui coba melihat dengan mata tembus pandangnya, Zhuang Rui pun melihat ke waktu zaman dahulu sejarah piring itu. Setelah itu Zhuang Rui pun coba menawar piring tersebut. Setelah perdebatan tawar-menawar dengan pemilik toko yang tak berniat jualnya, dan pada akhirnya piring itu diberikan pada Zhuang Rui dengan harga 590.000 yuan. Xin pun berpindah di kediaman Paman De. Mereka pun menanyakan keaslian dari piring tersebut. Dari kesimpulan Paman De, piring tersebut adalah bukan piring berharga, dikarenakan ada proses perubahan barang palsu yang digabungkan di dalamnya. Dari situ ternyata Zhuang Rui pun bisa salah dalam menganalisa suatu barang apabila dia tidak tahu asal sejarah dan pergeseran sejarah yang terjadi pada suatu barang antik. Dan Paman De pun menghibur Zhuang Rui bahwa itu adalah suatu pengalaman yang berharga. Xin pun berpindah lagi dengan Zhuang Rui yang sedang belajar tentang sejarah-sejarah suatu benda, agar tidak terjadi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Beberapa saat kemudian Paman De pun menelpon memberitahu bahwa malam ini akan ada acara lelang di Taman Keluarga Pan. Agar Zhuang Rui dapat belajar langsung, tidak hanya materi saja yang dia pelajari. Lalu mereka berdua pun bergegas pergi menghadiri lelang tersebut. Pada scene ini banyak barang antik asli yang dihadirkan dengan penawaran yang mahal. Tidak selang lama, suatu lukisan pun dihadirkan untuk ditawar. Tetapi tidak ada yang ingin membelinya. Lalu Zhuang Rui pun memeriksa lukisan tersebut dan melihat ada lukisan di dalam lukisan yang dipamerkan, yang terlihat berharga. Setelah semua orang tidak menginginkannya, Zhuang Rui pun mengambilnya, tetapi ia menawar dengan harga 9.000 yuan. Tentu saja barang itu tidak diberikan karena harganya 12.000 yuan. Dengan merayu agar memberikan barang tersebut kepada Zhuang Rui, dia pun meminta agar diturunkan harganya. Di sini kita diperkenalkan pemeran baru yang kaya, yaitu Bos Ma. Kita panggil saja Kak Ma. Beberapa obrolan tentang lukisan dan Kak Ma yang telah membantu memberikan 3.000 yuan untuk dapat mengambil lukisan tersebut. Lalu Kak Ma pun diajak Zhuang Rui ke rumah Paman De untuk memeriksa lukisan tersebut. Paman De pun berpendapat bahwa lukisan itu lumayan bagus, yang tertulis nama Tang Yin, Tang Bohu, dengan perangko bergaya Tang Bohu. Diperkirakan lukisan itu pun palsu, tetapi Zhuang Rui memberitahu bahwa ada keanehan pada cetakan di bagian tengahnya. Lalu Paman De pun membawa ke dalam untuk diteliti lebih detail. Setelah beberapa saat mereka menunggu, mereka pun melihat hasilnya. Pun terkejut, ternyata ada dua lukisan dalam satu gulungan lukisan. Terdapat lukisan asli di dalam jiplakan. Setelah itu, Kak Ma pun menawar lukisan tersebut dengan harga 15 juta yuan. Tetapi Zhuang Rui pun tidak memberikan lukisan itu dengan harga tersebut. Zhuang Rui pun memberikan harga 5 juta yuan saja, karena Kak Ma juga berbaik hati menambahkan uang untuk membeli. Jadi Zhuang Rui pun berhutang budi kepada Kak Ma, dan Kak Ma pun menerima budi baik dari Zhuang Rui. Dengan keahlian dari Zhuang Rui yang dapat memecahkan kebocoran suatu barang antik, Paman De pun menyebut Zhuang Rui sebagai Fang Quan yang terlahir kembali. Fang Quan adalah orang yang menyelamatkan seekor siluman penyu. Demi membalas budi, siluman penyu itu pun memberikan sepasang mata yang dapat melihat harta kepada Fang Quan. Zhuang Rui pun mendapatkan pujian dari Paman De dengan prestasi yang dia lakukan beberapa bulan ini. Lalu di sisi lain, Wei Fei pun menyelidiki kejadian penyerangan polisi yang terjadi di parkiran. Wei Fei pun menyelidiki sampai meminta rekaman yang ada pada mobil barang yang melintas di sana demi mengetahui siapa dalang penyerangan di balik ini semua. Xin pun berpindah pada Zhuang Rui yang sedang ditanya-tanya
apakah benar Zhuang Rui menyelamatkan siluman penyu? Lalu beberapa saat HP Zhuang Rui pun berbunyi yang memberitahu bahwa teman sekelas Zhuang Rui akan menikah dan mengundangnya di provinsi Gansu. Di sisi lain, VV pun mendapatkan informasi dari rekamannya bahwa orang-orang tersebut adalah sekelompok orang dari provinsi Gansu dan VV akan melakukan penyelidikan ke sana. Dan pada saat yang bersamaan, Zhuang Rui pun akan pergi ke Gansu untuk datang ke pernikahan temannya sendiri. Sesaat kemudian, Quan Bin pun menelpon Zhuang Rui. Mereka pun bertemu di restoran dan Quan Bin hanya ingin berterima kasih karena jangkrik yang diberikan bisa mengingatkannya pada masa lalu yang bahagia saat Quan Bin masih kecil. Zhuang Rui pun terlihat suka dengan Quan Bin dengan memberikan hadiah berupa patung jangkrik yang disukai oleh Quan Bin. Lalu saat akan pulang, Zhuang Rui pun menawarkan diri untuk mengantarkannya. Di sini Zhuang Rui mulai terlihat suka dengan Quan Bin. Di saat mereka sedang berjalan, lalu direktur Ma pun menghampiri. Dia terlihat cemburu kepada Zhuang Rui karena dekat dengan Quan Bin. Direktur Ma pun menawarkan untuk mengantarkan Zhuang Rui. Saat di mobil, Direktur Ma pun bercerita tentang asal-usul Quan Bin. Sikap tidak suka terlihat saat Zhuang Rui diturunkan di pinggir jalan dekat halte bis, bukan diantarkan ke rumahnya. Scene berpindah di rumah Zhuang Rui yang sedang menceritakan kejadian yang baru dialami. Tetapi Wong Puyun pun menghibur agar tidak memikirkan dan berfokus pada perjalanan yang akan dilakukan ke Gansu. Tiket pun sudah dibeli dengan pemesanan kelas 1 agar Zhuang Rui dapat aman dalam perjalanan. Singkat cerita, Zhuang Rui pun sampai di Gansu dan sudah dijemput menggunakan mobil oleh temannya. Karena temannya itu sibuk dengan acara pernikahannya, maka Zhuang Rui pun diantar ke tempat penambangan arkeolog sambil menunggu hari pernikahan temannya. Dan Zhuang Rui pun akan berada bersama tim arkeolog dalam beberapa saat. Dan episode 3 pun berakhir. Jangan lupa minggu depan saya akan upload episode selanjutnya. Sampai jumpa, jangan lupa pantau terus channel ini. Bye bye.